Setiap amalan tergantung pada niat. Pada tahun 622 Masehi, Rasulullah dan para sahabat melakukan hijrah ke Madinah. Para sahabat melakukan hijrah ada yang secara sembunyi-sembunyi dan ada yang secara terang-terangan. Di antara sahabatnya terdapat seorang wanita yang juga hendak ikut berhijrah. Ia bernama Ummu Qais. Ketika akan berangkat, seorang pria datang melamarnya. Ia ingin menikahi Ummu Qais. Namun Ummu Qais lebih memilih hijrah mengikuti Rasulullah SAW. "Maafkan saya wahai pemuda, saya akan berhijrah ke Madinah." Laki-laki yang datang melamar tadi merasa sedih lantaran lamarannya ditolak. Akhirnya ia memutuskan untuk ikut berhijrah agar dapat menikah dengan Ummu Qais. Berangkatlah laki-laki tadi demi cintanya kepada Ummu Qais. Cerita tentang hijrahnya laki-laki tadi tersebar luas di kalangan kaum muslimin di Madinah dan sampailah kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun bersabda, "Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju." Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi." Artinya, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya dan setiap orang hanya akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana kepada yang dia niatkan. Hadis tadi menjelaskan bahwa setiap amalan atau perbuatan sangat tergantung pada niat. Niat adalah keinginan untuk melakukan sesuatu yang diikuti dengan perbuatan. Fungsi niat yang pertama adalah untuk membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Misalnya, kita memiliki kebiasaan duduk di masjid. Tindakan tersebut bisa diniatkan untuk sekedar istirahat sebagai bentuk kebiasaan. Namun bisa juga diniatkan untuk ibadah, yaitu dengan niat beriktikaf. Jadi yang membedakan antara ibadah atau kebiasaan, mendapat pahala atau tidak adalah niat. Fungsi niat yang kedua adalah membedakan antara satu bentuk ibadah dengan bentuk ibadah yang lain. Contohnya adalah seseorang yang mengerjakan sholat. Ada yang sholat fardu dan sholat sunnah. Maka yang membedakan keduanya adalah niat. Dalam hadis tadi disebutkan bahwa amalan mereka sama, yaitu hijrah dari Mekah ke Madinah. Namun ada yang hijrah karena Allah dan ada yang hijrah karena mengejar dunia. Yang membedakan adalah niatnya, maka balasan yang didapat pun berbeda. Dan setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Maksud kalimat hadis ini adalah setiap perbuatan disesuaikan dengan niat pelakunya. Orang yang melakukan suatu ketaatan dengan setengah hati, maka pahala yang akan didapat akan berkurang. Sebaliknya, jika ia melakukannya dengan sepenuh hati, maka ia pun akan memperoleh pahala yang sempurna. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya. Maksud hadis ini ialah seseorang akan mendapatkan balasan berdasarkan apa yang ia niatkan, sementara pahalanya menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya seorang pelajar yang mencari ilmu, jika niatnya karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka selain mendapatkan ilmu, ia juga mendapatkan pahala. Akan tetapi, jika niatnya hanya untuk mendapatkan ilmu dan agar terpandang di mata orang karena kepintarannya, maka ia pun hanya mendapatkan yang dia inginkan dan tidak mendapat pahala. Hadis tentang pentingnya niat ini merupakan salah satu hadis pokok dalam agama Islam. Manusia akan diberi pahala atau terhalang dari mendapatkan pahala atau bahkan mendapat dosa sesuai dengan niatnya. Dan hendaknya amalan yang dilakukan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Suatu amalan tidak cukup dengan niat ikhlas saja, namun juga harus mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Demikian kisah yang melatar belakangi turunnya hadis tentang setiap amalan tergantung pada niat. Hikmah yang bisa dipetik antara lain: pertama, setiap melakukan suatu amalan hendaknya diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, hendaknya berdoa kepada Allah, zat yang membolak-balikan hati, agar diberi keteguhan hati untuk berpegang pada kebenaran. Wallahu a'lam bishawab.